Halo semuanya, selamat datang di sesi eksplorasi kosmik kita kali ini. Pernah kepikiran nggak sih, pas kita lagi berdiri di bumi, semuanya kerasa diem kan? Stabil banget. Padahal, kenyataannya tuh bener-bener kebalikannya. Tata surya kita itu nggak cuma diem di tempat, tapi lagi melesat gila-gilaan menembus ruang angkasa. Nah, hari ini kita bakal nge-zoom out. Kita mau ngelihat gambaran besarnya. Kita bakal bahas skala, kecepatan, sampai masa depan tata surya kita yang jujur aja agak bikin merinding. Langsung aja yuk kita mulai. Sebagai pemanasan, saya punya satu pertanyaan yang mungkin bakal bikin pelajaran SD kalian berasa agak keliru. Gini, kita kan selalu diajarin kalau planet-planet itu ngorbit matahari. Iya, emang bener sih. Tapi, matahari kita juga sebenarnya lagi ngorbit sesuatu loh, yaitu sebuah lubang hitam supermasif di pusat galaksi Bima Sakti kita. Pertanyaannya, selama tata surya ini ada, kira-kira udah berapa kali matahari kita nyelesain satu putaran penuh mengelilingi galaksi? Coba tebak, ratusan kali? Atau ribuan kali? Jawabannya cuma sekitar 20 kali. Serius, nggak nyangka kan? Dalam umurnya yang udah 4,6 miliar tahun, bintang kita ini baru berhasil nyelesain sekitar 20 putaran keliling Bima Sakti. Dan dari 20 putaran itu, bumi kita udah ikut nebeng di sekitar 98% perjalanannya. Mind-blowing banget kan mikirinnya? Oke, kita masuk ke bagian pertama, orbit galaksi yang megah. Yang bikin makin geleng-geleng kepala adalah seberapa ngebutnya kita sekarang. Walaupun sains itu terus berkembang ya, estimasi kecepatan tata surya kita ini beneran masif. Ada dua estimasi yang kita punya nih. Wikipedia nyatat kecepatan orbit kita tuh di kisaran 720.000 km per jam. Tapi kalau merujuk ke laporan Kompas, angkanya ada di rata-rata 828.000 km per jam. Terlepas dari angka mana yang mau dipakai, kita lagi ngomongin kecepatan yang ratusan ribu kali lipat lebih ngebut daripada mobil balap manapun di bumi. Terus, kalau kita gerak secepat itu, kenapa butuh miliaran tahun cuma buat 20 kali putaran? Ya, jawabannya karena ukuran galaksi kita yang gedenya benar-benar nggak masuk akal. Satu putaran penuh mengelilingi Bima Sakti ini biasa disebut tahun galaksi. Nah, tahukah kalian, satu tahun galaksi ini butuh waktu 230 juta tahun di bumi. Coba deh bayangin, satu tahun kosmik yang lalu, dinosaurus itu baru banget mulai berevolusi di planet kita. Dan satu tahun kosmik ini 750 kali lebih lama dari seluruh sejarah eksistensi manusia. Bayangin, eksistensi kita ibaratnya cuma numpang lewat doang di hitungan waktu galaksi. Kita lanjut ke bagian 2 yuk, anatomi sistem kita. Buat paham kenapa tata surya kita bentuknya kayak sekarang, kita harus kenalan sama konsep ini, garis beku atau frost line. Anggap aja ini semacam garis batas imajiner yang letaknya kira-kira 5 unit astronomi dari matahari. Di area dalam batas ini, panas dan tekanan dari matahari muda itu terlalu ekstrim. Jadi cuma material yang tahan banting, alias punya titik lebur tinggi, kayak logam dan batuan, yang bisa bertahan. Tapi begitu kita melangkah keluar batas ini, suhunya cukup dingin buat material volatil kayak air, amonia, dan metana buat ngebeku jadi es padat. Nah, garis inilah yang nentuin banget kenapa planet-planet di sistem kita bentuknya beda-beda. Di area dalam yang dekat matahari, kita punya geng planet berbatu. Ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Ukuran mereka relatif kecil karena material yang tahan panas tuh nggak banyak di masa awal pembentukan. Tapi pas kita lewatin si garis beku tadi, kita ketemu sama para raksasa, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Di luar sana, es itu melimpah banget. Jadi planet-planet ini bisa tumbuh super raksasa dan narik gas hidrogen sama helium dalam jumlah masif. Jadi, di tata surya kita, lokasi itu beneran nentuin segalanya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, skala jarak yang mencengangkan. Siap-siap agak pusing dikit ya. Kalau kita bandingin data antar planet, kelihatan banget kalau makin jauh jaraknya dari matahari, aturannya makin beda. Coba lihat Merkurius. Karena dia nempel banget sama matahari, dia melesat dengan kecepatan hampir 48 km per detik. Satu tahun di sana kelar cuma dalam 88 hari. Tapi bandingin sama Neptunus di ujung luar sana. Karena tarikan gravitasi matahari udah lumayan lemah, kecepatannya melambat jadi cuma 5,4 km per detik dan dia butuh hampir 165 tahun bumi buat sekali keliling matahari. Jarak itu benar-benar bikin perbedaan waktu dan kecepatan yang ekstrim banget. Jadi inti dari semua ini adalah ruang angkasa itu luar biasa kosong. Bayangin analogi ini deh. Kalau jarak dari matahari ke Neptunus yang super jauh itu kita ciutin jadi seukuran lapangan bola yang panjangnya 100 meter, matahari itu cuma bakal segede bola golf. Planet-planet raksasa paling cuma seukuran 3 mm. Dan bumi kita
Titik biru pucat tempat tinggal kita ini ukurannya bakal lebih kecil dari seekor kutu. Yah, sekecil itu kita di tengah kehampaan tata surya. Oke, lanjut ke bagian 4, migrasi kuno matahari. Kalau kalian mikir posisi tata surya kita dari dulu sampai sekarang ya di sini-sini aja, wah bersiaplah untuk sebuah plot twist. Berdasarkan penelitian tentang kandungan unsur kimia dan logam berat di matahari, para ahli astrofisika nemuin sejarah yang epik banget. Ternyata matahari kita itu lahir jauh lebih dekat ke pusat galaksi, sekitar 16.300 tahun cahaya dari inti Bima Sakti. Terus selama miliaran tahun, dia ngelakuin migrasi pelan-pelan. Dia kedorong keluar ke posisinya sekarang, di jarak sekitar 26.100 tahun cahaya. Pada dasarnya kita ini benar-benar pengembara kosmik. Dampak dari migrasi ini tuh seru banget. Logikanya sama kayak Neptunus tadi, yang lebih lambat dari Merkurius karena letaknya lebih jauh dari matahari. Nah, dulu, waktu matahari masih muda dan posisinya lebih dekat ke pusat galaksi, dia nyelesain orbitnya jauh lebih cepat dari sekarang. Semakin dia gerak menjauh, durasi tahun galaksinya juga makin melar. Jadi, 20 kali putaran galaksi yang kita bahas di awal tadi, itu sebenarnya nggak dijalanin dengan kecepatan atau durasi yang sama persis sepanjang waktu. Nah, kita masuk ke bagian 5 sekaligus bagian terakhir kita, takdir akhir. Kita udah ngomongin masa lalu yang penuh dinamika, tapi ujungnya bakal kemana sih? Suka nggak suka, kita harus ngadepin masa depan sistem kita yang nggak bisa dihindari ini. Disinilah garis waktu bintang kita bakal berakhir. Sekarang ini, matahari lagi ada di fase deret utama. Ini masa-masa stabil, di mana dia lagi sibuk ngubah hidrogen jadi helium. Masa ini masih bakal tahan sekitar 5 miliar tahun lagi. Tapi, pas hidrogen di intinya habis, matahari bakal berubah jadi raksasa merah sebelum akhirnya mati dan memudar jadi bintang katai putih di masa depan yang sangat jauh. Fase raksasa merah ini, jujur aja, bakal jadi kiamat buat lingkungan lokal kita. Kulit luar matahari bakal membengkang sampai 260 kali lipat dari diameternya yang sekarang. Di proses yang super panas itu, planet terdalam kayak Merkurius dan Venus bakal langsung tertelan dan menguap tanpa sisa. Terus gimana nasib Bumi dan Mars? Wah, lautan bakal mendidih, atmosfer hancur lebur, dan planet kita bakal berubah jadi batu hangus yang benar-benar mustahil buat ditinggali. Dan setelah lapisan terluar matahari kita meledak dan kabur ke angkasa, apa dong yang tersisa? Tata surya kita cuma bakal ditemenin sama inti bintang mati yang super padat. Itulah si bintang katai putih. Ukurannya bakal menyusut jadi cuma segede planet bumi, tapi beratnya masih setengah dari total massa matahari di masa kejayaannya. Ini beneran akhir yang sepi dan dingin banget buat sistem yang dulunya luar biasa sibuk. Jadi, setelah kita nge-zoom out dan ngeliat semuanya dari kacamata kosmik, kita sampai di satu pertanyaan terakhir. Di tata surya yang ukurannya di luar nalar kita, yang melesat nyaris 1 juta kilometer per jam mengelilingi galaksi, dan yang ujung-ujungnya punya tenggat waktu kehancuran yang mutlak, seberapa langka dan ajaibnya sih kehidupan di atas keping debu bernama bumi ini? Fakta bahwa kita bisa ada di sini sekarang, punya kesadaran buat ngebahas ini bareng-bareng, itu benar-benar keajaiban alam semesta tingkat tinggi. Teruslah penasaran, teruslah bertanya, dan sampai jumpa di sesi eksplorasi kita selanjutnya.